Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini dan kita sudah hadir sebelum azan zuhur dikumandangkan. Semoga Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Rasakanlah Bapak Ibu luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita merasakan ini tidak nikmat Bapak Ibu. Luar biasa ini. Sudah hadir di masjid sebelum disuruh hadir. Kan hayalah salat itu marilah salat, disuruh hadir. Sebelum disuruh hadir kita sudah hadir Bapak Ibu. Itu luar biasa nikmatnya Bapak Ibu. Itu orang-orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu yang lalai, yang meninggal dunia sekarang, dia minta dihidupkan lagi untuk bisa hadir sekarang ini Bapak Ibu. Yang dia minta, orang yang lalai yang meninggal dunia sekarang yang minta dihidupkan itu kita dapat. Kita hidup sekarang. Dan alhamdulillah kita manfaatkan waktu kita antara urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Hadirnya kita di sini Bapak Ibu tidak hanya untuk urusan akhirat, juga urusan dunia. Kita hadir di sini, kita tinggalkan aktivitas kita beriktikaf, kita dengarkan kajian. Setelah ini kita dapat pemahaman, tenang jiwa kita. Dengan pemahaman dan tenang jiwa kita cari dunia kita untuk kemakmuran akhirat kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap Kamis kami menyampaikan kajian tafsir. Sengaja kami buat seperti itu agar mudah mengingatnya Bapak Ibu. Setiap Kamis insya Allah kita lanjutkan terus sampai kapan kata Allah Bapak Ibu. Lanjutnya tidak mungkin khatam deh Bapak Ibu. Sekarang ini kita masuk Al-Baqarah ayat 28. Sementara berapa? 6.000 ayat. Kalau setiap Kamis satu ayat, berapa puluh tahun, ratusan tahun itu untuk khatam Bapak Ibu. Jadi tidak akan khatam ini Bapak Ibu, ini khatam nanti di surga ya nanti. Kita masuk ke ayat 28 Bapak Ibu ya. Ayat 28 ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita jawab, tapi perlu kita renungkan Bapak Ibu. Pertanyaan yang aneh. Biasa kita dengar kaifahal, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair. Ini indah itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kaifa ta'furuna billah, kata Allah. Bagaimana kalian bisa engkar kepada Allah? Nah itu. Kok bisa engkar ya Tuhan? Bako ndak patuh nyoha. Bako azan berbunyinya tanang-tanang se. Nah itu yang harus kita renungkan ini Bapak Ibu. Kaifa ta'furuna billah wa kuntum amwatan fahyakum, dan kalian itu mati dulunya. Kemudian Allah terhidupkan. Di sebelum hidup kita mati Bapak Ibu. Kita kan sebelum ke dunia kan dalam rahim ibu kita. Sebelum roh ditiupkan itu mati wak, segumpal daging nih Bapak Ibu. Segumpal daging mana waknya mati wak. Sudah tu ditiupkan roh di Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hidup. Kemudian dilahirkan ke muka bumi. Makanya Allah bertanya, kaifa ta'furuna billah? Bako engkar ke Allah dulunya mati. Itu Allah hidian. Nah, itulah kira-kira tafsiran ayat itu Bapak Ibu. Maka ketika kita membaca ayat ini Bapak tersentak lah wak. Jangan sampai wak lah azan orang wak padian sendak do. Seolah-olah azan tu nak ada hubungannya jawab dengan Bapak Ibu. Kan lucu tu, Allah yang memanggil itu. Azan tu Allah yang memanggil. Allah yang memanggil melalui perantara muazzin. Nah, maka penting ini kita perhatikan.
Summa yumitukum, kemudian Allah tuli yang mematikan awak dulu wak segompok dagiang mati tu Allah giro idi awak sudah tu nanti Allah yang sama lo akan mematikan awak ya. Summa yumitukum summa yuhyikum, dan kemudian nyuiduan awak balik. Allah pakaikan di sini summa tu summa tu ada perantaranya di Allah di awak di dunia sampai kepada lama kepada tahun, kemudian Allah matian awak sudah tu Allah hidupan awak balik Bapak Ibu. Summa ilaihi turja'un. Allah pakai summa, kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita akan dikembalikan semuanya kepada Allah, tidak asal kembali Bapak Ibu, tapi mempertanggungjawabkan setiap jengkal, setiap detik perbuatan kita di muka bumi ini, semuanya akan kita kembalikan kepada Allah. Inilah yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan menjelang azan zuhur ini ada beberapa hal yang bisa kita petik hikmah dan pelajaran dari ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu, kebesaran Allah dalam penciptaan. Jadi ayat ini menegaskan sekali kekuasaan Allah yang mengatur kehidupan dan kematian. Dari ketiadaan mati Allah menciptakan kita, lalu mematikannya dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat. Apa pelajaran bisa kita ambil ini? Kehidupan dan kematian sepenuhnya berada dalam kendali Allah, sehingga kita sadar sesadar-sadarnya betapa lemahnya kita dan harus kita tunduk kepada Allah yang Maha Kuat. Jangan ada lagi kita merasa hebat, merasa kaya, merasa bangga, bodyguard. Jangan ada seperti itu Bapak Ibu. Nak dulu ya Bapak Ibu. Orang terkaya di dunia sebentar Allah buat bisa menjadi termiskin di dunia, mudah cari Allah. Orang terkuat di dunia sebentar bagi Allah jangan terlemah. So kue-kuenya Bapak Ibu apa saja yang kek mudah dia rasakan detiknya bisa lepai sekali Bapak Ibu. Orang tercerdas di dunia pun mudah bagi Allah untuk dia tidak tahu dengan dirinya. Ketika dia cerdas profesor sadu Allah ni tahu, tapi mudah bagi Allah untuk mengambil dirinya tidak tahu je leh. Dan juga bininya leh, dan juga anaknya leh, jo dirinya saya tidak tahu dah, mudah bagi Allah. Inilah yang kita sadari, kaifa takfuruna billah, kenapa dia ingkar kepada Allah? Dia dulu tidak ada, lalu Allah adakan, lalu Allah matikan lagi, Allah hidupkan lagi, Allah nanti akan kembali semua perbuatan dia. Itu pelajaran Bapak Ibu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? Pelajaran yang hikmahnya, keajaiban kehidupan ini Bapak. Di kehidupan adalah anugerah besar dari Allah yang tidak dapat diberikan oleh makhluk manapun. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, kan kita tidak minta dijadikan Bapak Ibu. Tidak tahu di antara kita yang di masjid ini yang minta kepada Allah jadikan saya sebagai manusia, tidak ada. Dan kita melihat makhluk Allah itu banyak, ada manusia, ada kera, ada macam-macam Bapak Ibu. Kan bisa saja Allah jadikan kita di luar manusia Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu. Dan bisa saja Bapak Ibu Allah jadikan kita manusia bukan lahir di kalangan orang muslim, bukan lahir dari keluarga yang Islam. Kita alhamdulillah terlahir dari rahim orang Islam insyaallah sebagian kita, dan juga lahir dari negara yang mengamalkan Islam Bapak Ibu. Itu nikmat yang luar biasa Bapak. Jangan pernah merasakan itu tidak nikmat. Ini keajaiban kehidupan. Kemudian yang ketiga, peringatan yang bisa kita ambil adalah peringatan tentang hari kebangkitan. Karena Allah mengatakan di sini summa ilaihi turja'un, kemudian semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa manusia akan dihidupkan kembali setelah kematian. Untuk apa dihidupkan? Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Jadi Bapak Ibu ingat ya, dunia bukan tempat yang adil. Dunia tidak adil Bapak Ibu. Pasti Allah jadikan dunia ini bukan untuk keadilan. Kalau hidup hanya di dunia dan kita mati habis dunia ini, tidak adil lah hidupnya Bapak Ibu. Bayangkan sekarang ini aturan untuk ibu-ibu, banyak aturannya. Ibu harus buat ini, harus izin suami dulu. Harus kerja ini, harus izin suami dulu. Banyak tak bisa Bu. Kalau seandainya hidup ini hanya di dunia, habis di dunia, tidak adil. Perbandingan apa yang boleh sama laki-laki dan boleh sama wanita tidak adil. Tapi itulah gunanya Allah mengatakan summa ilaihi turja'un, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan Allah katakan
Perempuan yang taat, laki-laki yang taat, dia akan masuk surga. Maka ketika kita tahu kita mau pergi misalnya ke suatu tempat ibu-ibu, tapi tidak diizinkan oleh suami, tidak diizinkan oleh suami, dia balik. Ambo sebagai istri taat di suami, mungkin ambo nak baik ke situ doh, tapi ambo dapat pahala itu yang akan Allah bagi nanti di akhirat. Maka kalau kita berkaca yakin dengan ada akhirat, ibu-ibu tak perlu kecewa-kecewa oleh bapak ibu. Ibu-ibu jangan sedih lagi. Jangan pernah mengatakan dunia ini tidak adil. Ya, dunia tidak adil, tapi Allah Maha Adil. Bayangkan bapak ibu ya, surga itu pintunya banyak. Ada pintu tahajud, ada pintu jihad, ada pintu dermawan. Ya, banyak pintu-pintunya bapak ibu. Kalau ingin tahajud dulu. Pintu Quran banyak, baca Quran dulu. Pintu jihad harus berjihad dulu. Tapi kecil Rasulullah, istri yang taat kepada suaminya masuk salulah pintu bapak ibu. Tak mudah hati bapak ibu. Nak adil Allah kalau seadanya akhirat. Dan pernah ibu merasa Islam tidak adil, Islam menekan perempuan. Kalau kita tidak melihat akhirat, tidak ada akhirat, memang Islam tidak adil. Tapi Islam bapak ibu hadir menjelaskan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Di situ Allah Maha Adil. Betapa nikmatnya jadi perempuan bapak ibu, cukup taat kepada suami bisa masuk saduala pintu. Cuman kecil Nabi ketika pai Isra Mi'raj, ibu-ibu yang mudah masuk surga banyak loh di neraka rupanya. Astagfirullahalazim. Karena itu karenanya merasa udah kelamaan ini mesti lo mesti tahunya dulu. Itu yang jangan pernah ada lagi bapak ibu. Dimulai sekarang ibu-ibu kami, mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, taat selawat ke suami waktu. Awak taat ke suami itu bentuk kita taat kepada Allah bapak ibu. Apakah suami kita sayang sama kita? Apakah suami kita perhatian sama kita? Tidak urusan kita. Kita taat kepada suami, perintah Allah. Suami sayang kawa, alhamdulillah. Tak sayang tidak masalah. Karena yang awak cari itu bukan sayang suami, yang awak cari ridho Allah bapak ibu. Nak nikmat hidup seperti itu bapak ibu. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, pertanyaan retoris untuk menggugah kesadaran kita. Allah bertanya, bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Pertanyaan ini bapak ibu menggugah akal dan hati manusia untuk merenungkan kebesaran Allah yang nyata melalui kehidupan dan kematian ini. Adanya siang dan malam, arahnya hidup kita, tangan kita yang bisa bergerak-gerak ini bapak ibu pasti ada yang menjadikan. Ketika kita tahu yang menjadikan itu Allah, dan Allah mengatakan ada surga bagi orang yang taat, maka taatlah kita. Dan Allah mengatakan ada neraka untuk orang yang ingkar, maka jangan sampai kita ingkar bapak ibu. Itulah bapak ibu ya, hari ini kajian kita Al-Baqarah 28. Kalau Allah berikan kita panjang umur dan kesempatan, insyaallah Kamis depan Al-Baqarah 29 kita lanjutkan. Kita lanjutkan terus sampai kapan kata Allah berakhirnya, karena kita tidak tahu. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.